Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mas Arsip. Sehat ya? Sehat, sehat Kak. Alhamdulillah. Meskipun ini di rumah aja, karena kalau di Makassar itu Kak, katanya bukan zona merah lagi, melainkan zona hitam. Oh, udah hitam ya? Ya, ya, ya. Udah, Merah udah atau hitam yang penting kita tetap sehat ya. Alhamdulillah. ya. Semoga, semoga tetap sehat Insya Ya, Allah. Gimana Kak? Apakah bisa langsung dimulai atau bagaimana? ya kita mulai aja nggak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman, beliau ini yang sempat saya bicarakan tadi, Kak Yano ini. Beliau dosen juga, pakar antropologi. Tapi hari ini kita sepertinya tidak terlalu bahas yang berat-berat, meskipun kemarin saya sempat berpikir untuk bercerita tentang PSBB Jawa dan Bali gitu. Tapi kayaknya kita lebih ke hal-hal yang sederhana saja, karena saya sendiri aktif di salah satu komunitas online, dan menurut saya dengan saya aktifnya di komunitas online itu cukup menguras waktu saya. Saya harus membagi waktu antara memegang HP, beraktivitas di dunia nyata, dan lain sebagainya, sehingga ada waktu-waktu tertentu yang ternyata saya keteteran, sehingga ketika ada perubahan waktu akhirnya agenda-agenda lainnya itu menjadi berantakan juga. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana sih sebaiknya kita membagi waktu kita, memanajemen waktu kita gitu agar bisa lebih produktif. Baik, makasih Mas Arsip dan teman-teman sekalian. Ngobrol di Instagram itu memang bagusnya tema yang ringan-ringan ya. Ringan-ringan kayak gini, masalah waktu. Mungkin juga cerita makanan, apa yang paling enak, yang baru dimakan, ya kan? Apa pengalaman yang paling berkesan? Yang Ya. gitu-gitu aja lah kalau di Instagram. Kalau di Zoom dan sejenisnya, nah itu kita bisa pakai yang atau kita obrolin yang berat-berat ya. Setuju ya, Ustadz Edo Segara ya. Ustadz Edo udah muncul tuh. Nah, Siap. teman-teman sekalian, pandemi ini membuat banyak sekali perubahan dalam hidup kita ya. Kita mulai lihat orang berubah dari segi penampilannya. Kalau sebelumnya itu tiap hari harus penampilannya rapi, sekarang bekerja dari rumah tanpa harus rapi semuanya juga orang bisa bekerja. Karena bisa jadi ketika dia rapat, dia tidak nyalakan videonya, maka tetap juga bisa dia beraktivitas. Pandemi ini juga membuat banyak orang dari kita yang punya masalah bertambah banyak, ada yang tambah stres, ya kan? Misalnya mau penelitian nih mahasiswa, mau penelitian nggak bisa-bisa karena PSBB dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu yang sering terjadi dalam masa-masa kita di pandemi ini. Tapi apapun masalah itu, saya selalu yakin bahwa namanya manajemen waktu itu penting sekali dalam hidup kita. Apakah pandemi atau bukan pandemi. Nah, caranya gimana untuk mengatur waktu di masa pandemi ini? Saya punya beberapa tips buat kita semua. Yang pertama, untuk mengatur waktu agar efektif, efisien, bagus, kita harus buat yang namanya skala prioritas. Skala prioritas. Prioritasnya apa? Nah, kita bikin di situ apa skala prioritasnya. Misalnya satu minggu ini kita bikin skala prioritas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Yang nomor satu yang mana? Misalnya nomor satu adalah menulis artikel di jurnal misalnya. Atau yang kedua, misalnya skala prioritasnya adalah mengerjakan laporan penelitian. Atau yang ketiga, misalnya prioritasnya adalah menyelesaikan penelitian yang belum selesai dan lain sebagainya. Jadi bikin skala prioritas dulu. Prioritas itu kita mulai dari apa yang paling penting dulu. Jadi yang paling penting dulu sampai yang kira-kira bisa ditunda. Kan banyak hal yang bisa ditunda kan dalam keinginan kita. Nah, kita lihat dulu mana yang paling prioritas. Yang kedua,
agar waktu kita ini termanage dengan bagus, termanage dengan baik, maka kita juga perlu tetap menjaga stabilitas tubuh. Orang kalau tubuhnya tidak sehat, pasti produktivitasnya juga nggak akan sehat, ya kan? Kalau ide kita banyak sekali di kepala, tapi kita kalau nggak punya tubuh yang sehat, pasti juga akan sulit ya bagi kita untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan itu. Maka menjaga stabilitas tubuh itu penting sekali. Stabilitas tubuh itu berarti kalau sudah waktunya makan, ya berarti kita makan. Kalau makan, jangan yang terlalu kenyang. Ya kan? Kadang kalau kenyang mungkin saya kira sekali-sekali boleh lah, tapi jangan yang terlalu kenyang. Kemudian masalah tubuh juga, kalau tubuh ini butuh istirahat, segeralah untuk beristirahat. Misalnya malam kalau butuh tidur cepat, segeralah tidur. Misalnya jam 9 atau jam 10, segera tidur. Biasanya kalau kita tidur lebih cepat, jam 8 atau jam 9, itu kita bisa bangun lebih cepat. Mungkin bangun jam 3 atau bangun jam 4. Kalau ada waktu, kita bisa sholat malam juga. Malam itu agar pikiran kita juga lebih cerah ya. Orang yang menunaikan sholat malam, itu biasanya pikirannya itu lebih cerah, lebih tercerahkan. Dan lihat aja 1, 2, 3 hari ke depan, orang yang sholat malam itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Misalnya, dia sholat malam nih, jam 3 atau jam 4. Tiba-tiba besoknya dia dapat kenalan baru. Atau besoknya dia dapat peluang baru. Atau besoknya lagi dia dapat satu komunitas baru, teman-teman baru. Atau mungkin dalam 1 minggu itu dia dapat peluang, misalnya peluang pekerjaan kah dan lain sebagainya. Saya meyakini itu. Jadi kalau kita melakukan sholat malam itu yakin dan percaya pasti ada saja yang namanya keajaiban-keajaiban yang akan datang ke kita kalau kita melakukannya gitu ya dengan tulus gitu. Dan untuk bisa sholat malam itu kita sebaiknya tidurnya lebih cepat, mungkin jam 8 atau jam 9 gitu. Memang agak susah ya bagi kita yang tinggal terutama di kota untuk bisa tidur lebih cepat. Karena kita umumnya kan tidurnya itu malam ya. Bagi orang yang di perkampungan itu tidurnya lebih cepat. Misalnya di desa-desa ya, kalau kita lihat 1 bulan lalu itu saya ke Kajang, suku Kajang di Bulukumba. Di sana sukunya itu sangat tradisional dan mereka tidak pakai sendal kemana-mana. Mereka juga nggak punya listrik. Jadi saya masuk ke kawasan itu maghrib. Maghrib itu udah sepi kawasannya, udah kosong, sepi banget. Tiba di sana ya maghrib ke jam-jam 7 lah ya, jam 7 itu udah tidur. Saya bertemu dengan sekretaris Amatoa namanya kan, sekretaris dari orang yang paling tokohnya lah ya. Itu sudah mau tidur. Kemudian kita izin mau cerita-cerita, beliau mengizinkan, akhirnya kita naik ke rumahnya. Itu sudah mau tidur, jam 7 malam, bayangkan. Dan memang nggak ada lampu. Nah, jadi orang yang tinggal di daerah perkampungan, mungkin di pinggir-pinggir pantai, atau mungkin di daerah pegunungan ya, dekat gunung, itu cenderung untuk tidurnya lebih cepat. Nah, kita di kota itu kadang agak susah untuk tidur cepat. Tapi saya menganjurkan, paling tidak itu kita tidur jam-jam 9 lah. Jam 9 kita udah bisa tidur, kita istirahat, karena tubuh kita ini butuh distabilkan gitu. Sebelumnya ini kan tubuh kita dipakai untuk olahraga lah, dipakai untuk baca buku lah, baca WA lah. Bahkan sekarang juga sebagian orang sudah mulai tinggalkan WA, sudah mulai ikut grup
apa namanya media sosial buatannya Turki, ya kan? Atau paling tidak ke Telegram, udah banyak kesempatan untuk yang lain-lain banyak sekali. Nah, kita kalau bisa tidur lebih cepat. Nah, untuk manajemen waktu yang lain adalah dengan cara, kalau saya ya, dengan cara kita merutinkan sedekah. Merutinkan sedekah. Jadi sedekah itu kalau dipikir-pikir itu tidak berkaitan langsung dengan namanya waktu. Tapi saya merasakan bahwa sedekah itu akan memudahkan kita dalam berbagai aktivitas kita, termasuk dalam manage waktu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh kayaknya hidup saya ini nggak enak, kayaknya kok berat aja hidup saya nih, kayaknya kok hidup saya nih selalu susah gitu. Itu bisa jadi karena kurang sedekah. Sedekah ini teman-teman ada banyak macamnya, ada yang bentuknya itu material, bentuknya misalnya uang atau barang, ya kan? Contoh sekarang ini di Kalimantan Selatan itu sementara banjir. Barusan berapa menit yang lalu saya dapat kabar dari teman di Kalimantan Selatan, itu banjirnya jangan lumayan itu, masuk dia di atas, sudah di atas tanah lah ya, udah masuk ke rumah Kalimantan Selatan. Maka mereka yang tinggal di dekat situ atau kita ya yang jauh juga bisa bersedekah pakai uang, bahkan bisa juga pakai pakaian. Tapi kalau pakaian, saya menganjurkan sebaiknya berikanlah sedekah itu pakaian yang bagus. Kalau bisa yang baru deh, atau yang mungkin 1 kali 2 kali dipakai. Jangan yang udah butut, yang udah jelek, robek-robek, baru dikasih. Jangan, bersedekahlah dengan yang terbaik. Bagaimana kita juga pastikan pengen kalau dapat sesuatu itu dapat sesuatu yang paling baik. Kemudian sedekah itu juga kalau tidak bisa kita pakai uang, kita bisa pakai barang. Kemarin atau tadi ya, itu baru saja terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, di Majene, Mamuju dan sekitarnya. Dan ada sekitar 3 atau 4 orang itu yang wafat. Kita berdoa semoga gempa susulan tidak terjadi di sana. Tapi obrolan saya dengan tim, karena kita juga buat tim di Rumah Produktif Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Obrolan itu sampai pada apakah efektif pengiriman pakaian. Ternyata pakaian itu tidak begitu diharapkan untuk masa-masa seperti ini. Karena biasanya pakaian itu menumpuk banyak sekali di masa-masa seperti ini. Yang paling dibutuhkan orang itu paling tidak itu satu, uang. Karena mereka pastinya kalau rumahnya hancur, itu kan bisa jadi uangnya itu juga tertimbun oleh batu, dan itu ngangkat batu bukan batu ya, bekas tembok ya kan, atau kayu yang besar, itu kan ngangkatnya juga susah. Uangnya bisa tertimbun di situ, atau bisa jadi uangnya juga hilang dan sebagainya. Kemudian uang sama obat-obatan dan makanan. Jadi makanan-makanan itu sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang sementara diuji oleh Allah dengan gempa bumi di Sulawesi Barat. Selain itu juga yang agak penting juga adalah untuk bayi, misalnya popok, kan bayi itu butuh popok kan, dan lain sebagainya. Nah, tadi itu yang kita ceritakan di depan, manajemen waktu lewat prioritasnya apa, kemudian kita juga atur waktu kapan tidur, kapan istirahat, makan juga yang sehat, ditambah dengan bersedekah secara rutin, itu insya Allah akan membuat hidup kita ini lebih seimbang. Ya, membuat kenapa kita sakit, kenapa kita merasa kayaknya saya kosong aja hidup saya ini, saya nggak melakukan apa-apa, itu karena ada yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Kita ketahui tubuh kita itu kan ada 3 potensi kan, kita yang pertakal kan masing-masing. Yang kedua, kita punya tubuh kita punya, dan kita punya roh ini. Nah, ini 3-tiganya harus diseimbangkan. Kalau sudah diseimbangkan, insya Allah
hidup kita itu penuh dengan produktivitas, penuh dengan amal-amal baik. Saya kira itu sekedar sharing awal ya untuk kita semua bagaimana cara memanage waktu di masa pandemi seperti sekarang. Kalau ada teman-teman yang ingin berbagi, ingin bertanya, bisa juga kita obrolin di sini. Saya kira itu aja, Mas Arsip. Terima kasih. Ya Kak, gini Kak, kan tadi bahkan saya sih pertama mendengar, ini pertama kalinya saya mendengar juga bahwa ketika kita berbicara manajemen waktu ternyata bersedekah itu bagian dari itu, bahkan ternyata banyak hal ya yang ternyata yang harus kita benar-benar yakini ketika kita bangun lebih awal, misalnya sholat lail dan lain sebagainya, ternyata itu bisa mempengaruhi hidup kita juga, maksudnya untuk memanage waktu dan lain sebagainya. Dan ini pertama kalinya saya dengar sebenarnya, karena biasanya ketika kita berbicara skala prioritas, kita cuman berbicara tentang bagaimana membagi waktunya lah dan lain sebagainya. Cuman ini Kak, tadi kakak juga bercerita tentang yang pertama tadi kan tentang skala prioritas itu yang apa sih tadi, terkadang kita punya banyak ide di kepala gitu, tapi ya hanya sekedar ide. Nah ini mungkin yang mau saya tanyakan sedikit Kak. Saya juga terkadang apa ya, memiliki banyak pikiran, memiliki banyak pandangan, bukan pikiran beban ya, maksudnya memiliki ide dan lain sebagainya, gagasan ya mungkin lebih tepatnya. Hanya saja karena saking banyaknya yang saya pikirkan, gagasan itu hanya sekedar angan gitu. Nah, karena saya lihat Kak Yanu juga ini aktif menulis. Nah, kira-kira ada mungkin tipsnya yang bisa untuk saya dan teman-teman yang lain juga ketika ada ide, bagaimana ide itu bisa tersampaikan. Karena jujur saja, saya kan sekarang aktif di Inspirasi Malam Kak, komunitas dunia maya, dan memang cukup apa ya, cukup banyak lah dan cukup berat lah bagaimana tugas-tugasnya di dalam, dan terkadang ada memang ide-ide tertentu untuk melihat perwajahan Indonesia lebih baik sebenarnya. Hanya saja saya terkadang gagal menyampaikan ide itu dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Makanya mungkin saya lebih tipikal orangnya suka ngomong dibanding suka menulis. Nah, sementara kalau menulis itu kan setidaknya dia bisa dibukukan, dia bisa disebarluaskan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin lebih pertanyaannya Kak, bagaimana tips menulisnya? Terima kasih. Nulis itu sebenarnya kebiasaan. Menulis itu kebiasaan. Orang yang bisa menulis lancar, produktif itu karena dia membiasakan dirinya. Jadi makin sering kita biasakan diri, itu makin cepat kita menulis. Maka orang yang tidak bisa menulis sangat mungkin karena dia tidak membiasakannya. Membiasakannya itu, contoh kalau zaman sekarang membiasakan menulis, satu, kalau nulis di Instagram, itu jangan yang pendek-pendek, bikin yang panjang. Kan jadi membiasakan. Dua, kalau kita nulis di status WhatsApp, tulisnya yang agak panjang. Agak panjang nulisnya. Kalau nulisnya itu bingung, bikin poin. Poin. Jadi ada inti-intinya. Misalnya kita nulis tentang cara bahagia di masa pandemi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan udah poin itu. Atau tulis di Facebook. Nulis di Facebook juga bagian penting dari upaya untuk membiasakan nulis. Tulisnya jangan yang pendek, tulis yang agak panjang. Kira-kira biasakan saja, makin sering kita membiasakan, makin bagus. Kalau mau lebih enak lagi, sebelum nulis itu kutip dulu dari buku. Kutip dari buku atau dari mana. Misalnya nih, di belakang saya kan banyak buku nih. Contoh ya. Contoh sekarang saya mau bikin status yang agak panjang. Maka saya buka buku nih, ada bagian, saya lihat ada kutipan. Kutipannya kan banyak nih. Kutipannya misalnya buku tentang public speaking untuk atlet. Nah, misalnya saya mau bikin status. Maka saya bisa memulai dengan kalimat, tanda kurung, jangan gunakan quote orang lain.
Demikian satu tips dari buku Public Speaking untuk atlet profesional. Kalimat ini sangat penting untuk membuktikan bahwa kita kreatif dan inovatif. Udah, satu paragraf itu. Kan kita ngambil satu paragraf itu mulai dari kutipan di sini kan. Ada lagi di sini, misalnya bertanya sebelum ditanya. Nah itu juga kita bisa ambil itu. Kutipan itu kita tulis. Daripada kita nulis sendiri bingung, kemudian kita ambil dari buku. Tapi kalau nggak ada buku, bisa juga kita ambil dari internet aja. Misalnya kita pengen nulis tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu bahasa Inggrisnya apa? Happy, happiness. Maka kita Google aja. Google happiness quotes atau kutipan-kutipan happiness. Nah, kan kita jadi dapat tuh banyak banget tuh. Ada dari si A, si B, si C, banyak banget kan. Lihat aja, ambil satu atau dua yang menarik. Kalau bingung atau sering lupa, screenshot aja dulu. Screenshot. Kemudian mulailah bikin status di Facebook. Mulai dengan kutipan itu tadi. Kebahagiaan adalah saat dimana hatimu merasa tenang. Misalnya, begitu kata siapa gitu tokohnya. Jadi kita bisa ngambil dari internet, atau kalau lagi buka Instagram, bisa juga ambil quotes dari Instagram. Buka aja di Instagram, buka pagar-pagar itu, kemudian tulis nice quotes, ya kan? Kutipan-kutipan yang enak, yang bagus, atau happiness quotes, atau apa namanya, wisdom, atau apapun itu kan banyak banget orang bagikan itu di IG. Ambil aja satu, kemudian kita tulis. Nah itu caranya kita menulis, tapi kita mulai dengan kutipan orang lain atau ide orang lain. Atau misalnya kita melihat satu tulisan di dinding atau meja makan, atau di mana kita misalnya lagi di mobil, kita lihat ada tulisan di mana gitu ya, kita fotoin, foto kemudian ambillah sesuatu. Saya ingat waktu suatu siang itu saya jalan di trotoarnya New York. Waktu jalan itu saya lihat ada mobil parkir gitu. Mobil parkir. Waktu itu di dekatnya Empire State Building. Itu gedung yang dipakai untuk film King Kong. Nah, ada satu mobil gitu, mobil truk lah, truk kecil. Ada tulisannya di situ di mobilnya itu. Terjemahan Indonesianya itu tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Terjemahannya. Nggak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Berarti semua pekerjaan itu nggak ada yang kecil, semuanya besar semua. Jadi jangan dikira misalnya orang yang jadi ART atau ibu pekerja di rumah, atau orang yang menjadi kuli, atau orang yang menjadi tukang parkir dan lain sebagainya itu kecil, itu besar semua itu. Bayangkan kalau tukang parkir itu dia salah niup fluid, harusnya di sini stop, itu dia ini kasih jalan gitu, itu bisa tabrakan di mana-mana. Dan itu butuh kecerdasan itu. Jadi nggak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Nah itu kan dari jalanan aja kita dapat gitu. Atau misalnya kita lihat buku, misalnya ada banyak sekali ya. Ini misalnya bukunya Ipo. Bukunya Ipo ini banyak kutipan-kutipannya nih. Jadi kutipan aja dan foto-fotonya, jalan-jalan di mana gitu. Turunnya masalah, mungkin itu ujian, mungkin pula itu teguran. Pandai-pandailah kita menyikapi. Nah, itu kan
Kutipan-kutipan ringan aja. Kayak begini-begini nih. Kan ini kita bisa bikin kan kutipan ringan doang. Ini kan sama aja kutipan dari Facebook ringan-ringan kan. Coba kita kumpulin aja satu kutipan ya, kemudian masukin foto di ini satu. Bikin lagi kutipan lagi. Misalnya kayak gini. Dikumpulin aja 100 quotes, udah jadi buku seperti ini. Jadi waktu kita untuk nulis-nulis di IG, di Facebook, itu nggak gitu aja, tapi di compile jadi satu buku. Jadi begini. Kalau udah jadi buku begini, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau tulisan-tulisan kita hanya beredar di medsos, tidak terkumpul, maka itu jadinya kurang menyatu. Mungkin itu kepanjangan ya jawaban saya, tapi kira-kira begitu. Ya, jadi teman-teman juga jika ada yang ingin bertanya boleh menulis pesannya, pertanyaannya di kolom komentar. Jadi tapi sambil menunggu teman-teman bertanya juga, mungkin saya yang bertanya lagi ya Kak. Mohon maaf ini saya banyak tanya kayaknya nih. Begini Kak. Iya. Tadi kan dari yang Kakak sampaikan bahwa pertama nih kebiasaan menulis, minimal menulis yang panjang-panjang. Lalu kalau memang nggak bisa, belum punya ide menulis yang panjang-panjang, minimal kutipan-kutipan orang dibuat story, status dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya saya Kak, sebenarnya ini diri saya secara pribadi ya Kak. Jujur kalau misalnya kayak chat panjang mungkin atau buat status yang panjang, saya itu kalau kayak ngobrol saja sama teman di organisasi dan lain sebagainya, kalau sudah pembahasannya panjang, itu saya tidak ini mungkin bahasanya saya malas untuk mengetik panjang. Saya lebih suka VN dan lain sebagainya. Jadi bahkan Kak, kalau berbicara membaca ya, saya butuh saya kalau biasanya lihat buku yang sudah benar tebal banget, biasanya niat untuk membacanya itu langsung hilang. Jadi kalau saya mau memotivasi diri saya untuk membaca, saya harus benar-benar jatuh cinta dulu sama bukunya. Ada hal-hal yang penting ingin saya dapat dari buku itu, baru saya bisa untuk menghabiskan buku itu. Tapi ketika tidak ada, ya udah itu buku jadi pajangan saja. Nah ini mungkin ada sarannya yang menghilangkan rasa malas, apa ya? Ya mungkin rasa malas ya, malas dalam membuat tulisan yang panjang begitu. Lebih suka ngomong. Nah kalau kayak begitu bagus juga. Jadi lebih banyak bikin konten yang sifatnya lisan ya, voice gitu ya. Berarti di podcast kah atau apapun yang kayak gini itu penting, nggak apa-apa. Tapi kalau berniat untuk menulis buku, memang baiknya tetap dipaksakan gitu untuk nulis. Dan kalau mau enak, berarti betul tadi, tulislah sesuatu yang kita sukai. Walaupun jurusan kita itu berbeda dengan yang kita sukai itu. Jadi jangan terbebani oleh jurusan. Kan kadang kita itu terbebani. Misalnya jurusannya ekonomi, tapi dia senangnya psikologi. Nah, jadinya dia terbebani menulis ekonomi atau psikologi. Kalau saya mengalir aja, tulis semua. Tulis aja. Dan nanti juga pada akhirnya akan kelihatan juga kita ini akan jadi apa. Kita akan jadi apa itu akan kelihatan dari apa yang kita biasakan. Misalnya ada orang S1-nya itu politik. Belum tentu nanti dia akan jadi politisi. Atau dia menjadi dosen politik. Teman saya itu bisa jadi sangat berbeda dengan ilmu kita. Makanya dilatih saja apa yang kita punya. Kalau dulu itu ada buku bagus karangannya Daniel Goleman, judulnya Multiple Intelligences, kecerdasan majemuk. Jadi cerdas itu rupanya banyak, bukan cuma otaknya yang cerdas, tapi juga cerdas itu ada cerdas matematika, ada cerdas kinestetik, ada cerdas dalam olahraga, ada juga dalam macam-macam gitu, banyak kecerdasan. Maka
kita nggak bisa melihat orang cerdas itu dari satu sisi aja. Ada orang yang cerdasnya dari olahraga. Ya udah, kalau cerdas olahraga jadi atlet aja. Jadi atlet. Misalnya jadi atlet apa aja yang disuka. Kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain kali. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menulis saja. Ada yang tanya kayaknya sebelumnya ya? Tadi yang saya baca kayaknya cuman pernyataan Kak, yang ini dari Anissa. Saya banyak ide Kak sebenarnya. Nggak ada ini sih, nggak ada pertanyaannya. Berarti maksudnya banyak ide tapi bingung nulisnya. Kalau Mungkin gitu, gitu tulis ya. aja idenya. Kalau mau nulis, tulis aja satu idenya. Tulis di IG atau di mana aja lah, terserah. Ada pertanyaan di mana di bawahnya nih? Ini Kak, Banyak naskah. ada nih Kak dari Anissa lagi Kak. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Saya suka menulis, punya banyak ide dan naskah mentah, tapi seringkali Ya gimana? eh, Gimana maaf, tadi? Nggak kedengeran? ini Kak dari Anissa. Saya ulang ya Kak. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Saya suka menulis, punya banyak ide dan naskah mentah, tapi sering sekali berhenti karena saya pikir kembali tulisan ini kurang berbobot. Apa ini tulisan saya berbobot nggak ya? Maksudnya dia punya banyak ide Kak, ide mentah gitu, tapi dia tidak yakin apakah tulisannya ini berbobot atau tidak gitu. Kurang lebih kayak gitu mungkin Kak yang saya tangkap. Kalau menurut Ya. saya semua tulisan itu bobot. Semua tulisan itu berbobot. Nggak ada yang nggak berbobot. Apalagi yang ditulis oleh manusia. Apa yang ditulis oleh hewan saja, itu ada maknanya. Hewan misalnya dia cakar-cakar. Kucing misalnya dia nyakar di dinding. Itu maknanya ada itu. Apalagi manusia, makhluk yang sempurna. Berarti kalau manusia menulis pasti ada bobotnya. Tapi tergantung orang yang melihatnya. Kalau yang melihatnya ini suka ngebully, sok pintar, gaya doang, suka ngejatuhin orang, seakan-akan dia yang paling pintar di muka bumi ini, ya semua nggak ada yang berbobot. Cuma dia yang berbobot. Seakan-akan dia mau sendiri yang berbobot, padahal semua itu berbobot. Cuma yang berbobot itu perlu diatur idenya. Jadi ada tulisan berbobot tapi dia tidak atur idenya, akhirnya jadi bingung orang membacanya. Maka kalau bisa diatur, pengaturan ini butuh latihan. Nah, makanya tulisan teman-teman, tulisan kita semua itu sudah berbobot semua. Cuma agar lebih mudah dipahami itu harus dilatih terus. Nah, kira-kira gitu kalau saya sih. Jadi kurang lebih gitu Nisa. Kalau Nisa punya tulisan ya udah ditulisin aja, tidak perlu khawatir dia berbobot atau tidak. Maksudnya dicoba aja dulu untuk ditulis, nanti kita melihatlah bagaimana netizen memaknai. Karena ternyata ada netizen yang memang kurang kerjaan ya, yang semua komentar kita ternyata salah semua gitu. Nah ini ada lagi Kak, eh dari Uzam. Terkadang ketika tiba-tiba punya ide dan poin-poin ide itu sudah dituliskan, tapi ketika di waktu lain baru bisa melanjutkannya. Feel yang hadir itu suka beda dengan yang awal. Ini Kak, si Uzam bertanya, dia biasa ketika ada ide-ide tertentu dia tuliskan gitu, tapi terkadang di apa ya, di bersambung tuh, maksudnya dijeda tulisannya dan nanti dilanjut di lain waktu, tapi ternyata pada saat dia melanjutkan tulisannya lagi feel-nya udah berubah. Nah sehingga mungkin yang tadinya mau nulis apa gitu berubah lagi tulisannya. Nah bagaimana itu kira-kira Kak? Nggak apa-apa. Kalau feel-nya berubah, tulislah dengan feel yang ada ketika itu.
Jadi nggak perlu dikembalikan lagi feel-nya. Kalau kembalikan feel ketika nulis itu berarti kita harus cari momen yang pas. Misalnya dulu itu kita nulis jam 7 malam. Sekarang kita ada niat nulis pagi. Kan udah berubah kan? Suasananya berubah, waktunya berubah. Mungkin juga waktu nulis dulu itu nggak punya duit. Ya kan? Kalau lagi nggak punya duit mungkin senang nulis. Sekarang mulai ada duitnya. Gimana bisa nulis apa enggak gitu. Nah, kalau saya tulis aja walaupun feel-nya berubah, feel-nya berbeda. Nggak apa-apa. Jangan dikhawatirkan oleh feel, dan feel. Ya kan? Jadi tulis saja sebaik-baiknya dan diperkaya terus. Tulisan yang bagus itu tulisan yang terus diperkaya. Nah, untuk memperkaya tulisan itu banyak, bisa diperkaya lewat pengalaman, ya kan? Pengalaman itu guru yang terbaik, dan untuk bisa nulis dengan pengalaman itu kita butuh merenung juga. Misalnya kenapa ya di awal tahun 2021 ini kok bencana datang aja di negeri kita ya. Pandemi belum berakhir, ada strain baru katanya dari UK. Kemudian para ulama juga beberapa ada yang meninggal ya kan. Syekh Ali Jabir misalnya sebelumnya ditusuk orang, padahal dia nggak punya musuh ya kan. Ditusuk orang, dia lagi ngajarin Al-Quran di Lampung, dan lain sebagainya. Nah, itu kita butuh renungan, butuh merenungkan apa sih yang terjadi sampai seperti itu. Nah, kalau kita lihat cerita yang ada di Al-Quran atau cerita yang ada di kisah-kisah umat manusia, maka hal-hal seperti ini sudah sangat umum terjadi dalam dunia manusia. Kan kita sekarang hidup di dunia manusia ini. Di dunia manusia itu, satu hukumnya, orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Dunia manusia, satu. Lihat itu, banyak tuh cerita dari Bani Israel. Ada orang yang dulunya tuh rajin banget dia beribadah. Tahu-taunya ketika dia mulai dapat rezeki, lupa dia beribadah. Ada yang sebelumnya ketika di kampung rajin banget nutup aurat, pakai jilbab, ya kan? Tutup aurat, soleh banget. Ketika mulai kuliah di luar negeri, udah jilbabnya dibuka. Bukan cuma jilbabnya dibuka, berenang juga, pakai pakaian renang juga, dipamer-pamerin lagi di Instagram, pamerin lagi di Facebook. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa saya nih sudah jadi orang kota loh, udah tinggal di negara yang beradab loh. Seakan-akan seperti itu. Begitu juga laki-laki. Dulunya tinggalnya di kampung. Tapi ketika mulai karirnya naik di ibu kota, duitnya mulai banyak, pergaulannya mulai naik, ya udah mulai berubah lagi gayanya. Di WA misalnya nggak balas-balas, ya kan? Padahal dia tahu itu, ini yang WA ini temennya. Ditelepon nggak angkat, ya kan? Dulu itu kita nggak WA dia juga di WA duluan. Assalamualaikum, apa kabar dan lain. Sekarang kita WA aja nungguin, mana nih udah dibaca, udah centang dua biru, nggak dibalas-balas, ya kan? Kita nggak minta duit dari dia, enggak. Kita cuma nanyain aja nih, gimana kabar kawan kita yang lama ini? Kawan yang lama ini gimana kabarnya? Nggak minta duit. Nah, itulah hukum pertama dalam dunia manusia, manusia bisa berubah. Maka jangan ikut manusia. Sebaliknya ikutlah kebenaran. Kalau kita ikut manusia, manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah kalau kita ikut manusia. Tapi kalau ikut kebenaran, kebenaran itu nggak akan berubah. Dia akan on the track. Ada terus kebenaran. Nah, mungkin itu kira-kira. Jadi gitu Kak Uzam. Kalau Kak Uzam nggak perlu berpikir lagi bagaimana cara mengembalikan feel-nya. Intinya pada saat feel yang itu aja dipakai. Karena kalau mau mengembalikan feel-nya lagi artinya butuh momen yang sama gitu. Dan terkadang biasanya momen itu tidak selalu sama.
Nah, jadi intinya Selalu ya sama, ya nggak bakalan balik lagi. Namanya ah, juga masa emang nggak lalu. balik. Ya, betul betul Iya, betul. cuma banyak kan orang yang pengen kembali ke masa lalu terus. Makanya lagu-lagunya Ariel Peter Pan itu disukai orang, diputar terus. Karena dia menawarkan masa lalu terus, dia menawarkan kepedihan-kepedihan hati, ya kan? Kekalutan-kekalutan jiwa. Tapi memang dalam beberapa hal, syair-syair Ariel misalnya itu punya kedalaman tertentu. Syair Ebit GAD misalnya itu punya kedalaman. Syair Iwan Fals sebelum waktu dia masih ya masih jadi orang biasa mungkin ya. Dan lain-lain itu banyak sekali yang menawarkan kedalaman. Cuma kadang ketika orang sudah mulai establish, itu dia mulai lupa dengan kedalaman. Makanya kalau lihat tokoh-tokoh tertentu yang mulai ngomong sembarangan, bisa jadi itu dia sudah mulai banyak duitnya. Jadi karena udah mulai banyak duitnya, dia udah mulai menyepelekan orang. Udah sembarangan ngomongnya. Coba kalau dia kantongnya tipis, mana berani menyepelekan orang? Enggak kan? Tapi ketika mulai kantongnya tebal, nah itu udah mulai berubah. Itu tabiat manusia yang kita harus ngerti. Begitulah manusia. Iya iya iya. Luar biasa ya. Ya mungkin satu pertanyaan lagi untuk teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya, karena di sini untuk eh, Witanya juga sudah nggak lama lagi masuk asar. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi, jika ada silahkan untuk ditulis, diketikkan. Kalau ada lagi boleh juga. Kalau masih ada teman-teman, saya coba baca-baca. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi nih Kak. Eh, Mungkin saya sebenarnya banyak menangkap hal nih dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, termasuk beberapa poin lah. Tapi sebelum kita mengakhiri diskusi ringan, sebenarnya saya namakan ini ngopi Kak, ngopi, ngobrol inspirasi. Ya, jadi biasanya kan orang ngopinya malam-malam karena kan, tapi kan sudah ada inspirasi malam ya kalau untuk saya. Jadi sekarang saya pindahnya ngopinya siang gitu, sore mungkin kadang-kadang. Nah, ngobrol inspirasi. Jadi berharapannya sih dari ngobrol-ngobrol santai seperti ini ada inspirasi-inspirasi yang bisa ditangkap gitu, ada hikmah lah yang bisa ditangkap. Mungkin sebelum kita mengakhiri Kak, ada closing statement dari Kak Yano. Saya persilahkan. Dari saya, tetaplah jadi manusia. Tetaplah jadi manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu aja kayaknya. Itu aja. Ya, teman-teman. Jadi dengan berakhirnya tadi closing statement dari Kak Yano, berarti kita nggak lama lagi juga ya untuk live ini. Saya cuma mau bilang teman-teman, ini sebenarnya satu ide awal dari saya sendiri untuk belajar, mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi gagasan dengan tokoh-tokoh tertentu, dan mengajak teman-teman untuk sharing bareng. Artinya, meskipun saya sedikit promosi juga ya, sekarang saya sedang aktif di salah satu komunitas dunia maya namanya Inspirasi Malam, dan Inspirasi Malam itu untuk saat ini dia berfokus kepada sekolah online, meskipun sebenarnya visinya jauh lebih besar dari itu, dari sekolah online yang ada. Hanya memang ide besarnya adalah kita mau memperbaiki dari struktur pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Makanya sekarang Inspirasi Malam juga lagi mencoba pemekaran wilayah di 34 provinsi. Nah, dalam perjuangan Inspirasi Malam memekarkan wilayah itu, sekarang alhamdulillah di usianya yang sudah 10 bulan ini udah ada 22 provinsi Inspirasi Malam. Dan targetnya sebelum milad pertamanya nanti di 17 Maret 2021 itu kita sudah mencapai 34 provinsi. Cuman poin besarnya adalah kita tidak mau hanya sekedar ekspansif, artinya kita punya tolak ukur sendiri apa yang harus kita perbaiki saat kita melebarkan sayap. Makanya saya mengadakan ngopi ini, ngobrol inspirasi dan sharing-sharing dengan tokoh-tokoh tertentu. Dengan begitu saya berharap dapat insight baru, dapat pengalaman baru yang bisa mungkin memperbaiki cara berpikir saya atau bisalah menginspirasi saya gitu. Nah,
Seperti itu mungkin gambaran teman-teman. Semoga tolong doakan saya dan Kak Yanu juga. Semoga kami semua tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, menyeru kebaikan. Karena biasanya ketika eksistensi itu sudah ada, seperti yang dikatakan ya Kak Yanu tadi, tetaplah menjadi manusia. Karena terkadang ketika dompet kita udah tebal dan lain sebagainya, biasanya sifat manusia kita berubah. Kita sudah mulai menyepelekan orang lah dan lain sebagainya. Jadi kutipan terakhir yang bagi saya cukup inspiratif hari ini dari Kak Yano, jangan ikuti manusia, tapi ikutilah kebenaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.